Halo Rek, Welcome to KYP Kalvario Podcast. Halo Halo Rek. Rek, kenalin aku Esther. Aku Elan. Ya, kami dari Pemuda Kalvariut. Benar sekali. Terus kita sini ngapain Mbak Esther? Di sini itu kita ada proyek baru, proyek barunya Kalvariut. Kalau Oke. proyeknya itu apa sih, Kak? Boleh ceritain? Loh, aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi Iya. biar semua orang tahu kalau kita itu punya proyek baru yaitu Kalvariut Podcast. Oh, podcast. Iya. Podcastnya ini kita bakal tanya-tanya wawancara sama seseorang, Kak. Oh gitu. Seseorang Berarti ini- kita nggak sendirian dong. Enggak dong. Oh, gitu, Karena iya. seseorang yang kita datangin, kita undang di sini itu orang spesial di gereja ini, Kak. Spesial banget. Banget, Oh, pakai spesial pakai banget. telur Oh, iya. spesial. kita undang jauh-jauh dari kota. Jeng. Ya, kita akan undang. Ini dia Pak Wijaya. tepuk tangan. Yeay. Senang Terima diundang. kasih. sudah Terima kasih datang. Papi karena sudah mau hadir atas undangan kami. Gimana Pi? Kabarnya. Kabar sehat, puji Tuhan. Gimana perasaannya Papi karena Diundang di diundang sini. pertama kali nih Kak, pertama kali. perdana First time, podcast first time. Kalvariut. Pertama saya derdek, nggak tahu akan tanya apa, Oh, gitu. bisa nggak menjawabnya, karena sudah usaha lanjut, Oh, pikun, Oh. makin bodoh. Gak apa-apa kan Papi karena kita mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan ini tidak jauh dari pengalaman yang Papi alami selama ini. Oh, senang sekali. Ini ada pertanyaan dari teman-teman ya, Wi. Kan kita ini apa? Misalkan kita kan setiap orang punya tujuan hidup ya. Nah, itu gini loh, tujuan hidup yang dari Tuhan itu seperti apa gitu. Kadang kan kita bingung. Kalau menurut Papi seperti apa tujuan hidup? Iya, tentang tujuan hidup, ya. Hampir semuanya sependapat bahwa tujuan hidup itu sebenarnya sangat kompleks. Artinya luas dan banyak beragam. Masing-masing kita tujuannya beda-beda. Sehingga kita sebenarnya tidak boleh saling menyalahkan kalau tujuan hidup teman itu berbeda dengan tujuan hidup kita. Tapi satu hal yang indah adalah setiap orang, siapapun dia, apapun agamanya, Tuhan telah meletakkan tujuan hidup yang sama. Apa itu? Efesus pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-10 menjelaskan tujuan hidup yang sama untuk semua orang. Demikian saya baca dulu ya. Iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup dalam perbuatan baik itu. Oh, Jadi tujuan hidup semua orang sebenarnya adalah untuk berbuat baik. Dalam arti kata, di balik perbuatan baik itu sebenarnya tujuan hidup untuk semua orang adalah membahagiakan sesamanya. Kalau saya berbuat baik kepada Elan, kepada Esther, kepada siapa saja, tujuan saya adalah membahagiakan kalian. Di balik semua itu, saya pun bahagia karena saya bisa memanfaatkan hidup saya untuk membahagiakan orang lain. Itu tujuan hidup untuk semua orang. Nah, sekarang kalau mau menemukan tujuan hidup selain apa yang Tuhan sudah letakkan dalam setiap orang untuk berbuat baik, maka saya usulkan beberapa prinsip yang harus dipegang oleh siapa saja, terutama kalian anak muda yang ingin menemukan tujuan hidup. Yang pertama, pikirkanlah apa motivasi kalian atau kita ketika mau mencapai tujuan itu. Motivasinya apa?
Contohnya Papi waktu memikirkan tujuan dalam pengembalaan, saya berkata dalam hati saya sama Tuhan, sebelum saya pensiun, saya punya tujuan melengkapi gereja dengan segala fasilitas. Itu motivasi saya. Jadi dengan demikian, saya ingin meninggalkan sebuah kenangan kepada generasi yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Itu motivasi. Iya. Yang pertama, pikirkan motivasi untuk apa kalian mencapai tujuan itu. Apakah untuk kesombongan, untuk kebanggaan pribadi, atau untuk hal yang sangat mulia motivasinya ya. Iya. Yang kedua yang dipikirkan, untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan yang namanya pembekalan diri. Misalnya pendidikan harus benar dan teratur. Misalnya saya ingin menjadi hidup saya adalah ingin menjadi pengusaha besar, maka saya belajar bagaimana orang berbisnis, bagaimana mengelola modal, bagaimana membaca pasar. Itu namanya membekali dengan pendidikan. Yang kedua yang perlu dibekali adalah membangun kepribadian yang baik. Karena kepribadian itu adalah modal dasar supaya Tuhan menuntun kita ke tujuan hidup yang baik. Yang ketiga, fokuslah kepada tujuan itu. Artinya impikan dengan sungguh-sungguh tujuan yang mau dicapai. Saya ketika mau membuat fasilitas gereja, saya bayangkan, saya fokus. Gedungnya begini bentuknya, dan luasnya seperti ini, saya fokus, baik dalam doa maupun dalam percakapan hari ke hari, fokus ke tujuan. Itu namanya cara menemukan tujuan hidup itu. Paham ya? Paham. Sangat memotivasi banget sih ini yang disampaikan oleh Papi. Mas Elan ada pertanyaan? Saya masih ganjel gitu loh. Apa? Tujuan hidup itu ditentukan sama manusia apa ditentukan sama Tuhan? Tadi saya bilang Tuhan sudah menitipkan tujuan hidup, yaitu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Itu tujuan yang Tuhan titip di sini. Tuhan juga memberikan kebebasan untuk kita menentukan tujuan. Jadi apa? Sejauh tujuan hidup itu memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, bergereja. Bebas tujuannya apa? Karena kan saya bilang tujuan hidup itu kompleks sekali, banyak sekali, dan berkembang tiap hari. Sekarang menggunakan tujuan hidup gini, besok ada lagi, terus berkembang. Itu memang Tuhan izinkan. Tetapi kembali kepada apakah tujuan itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk yang sifatnya kebanggaan pribadi. Berarti itu kalau tujuan hidup untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Ya. Kita pasti nggak jauh-jauh dari Tuhan, Mas Elan. Benar. Iya. Saya kemarin mendapatkan satu pertanyaan juga dari kalian tentang jalan untuk mencapai tujuan hidup itu waktu kita ngomong ya. Oh iya. Betul ya? Benar. Sekali. Saya sempat berpikir bagaimana jalannya, jembatannya bagaimana menuju tujuan hidup itu. Menurut saya pribadi, mungkin yang lain berbeda ya, tidak apa-apa kan. Yang pertama, lebih awal hidup dalam doa. Berdoa terus. Jadi mendoakan tujuan yang mau dicapai. Alkitab mengajarkan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, ketika Nuh membuat perahu itu,
tujuannya apa? Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menuntunnya, sehingga Nuh berbuat menurut petunjuk Tuhan. Yang kedua, juga dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, ketika Yosafat diajak memerangi orang Aram oleh Ahab, maka Yosafat ingin mengajak Ahab, tanyakan Tuhan dulu, apakah tujuan ini Tuhan mau atau Tuhan tidak mau. Jadi jembatan untuk mencapai itu adalah Tuhan. Tanyakan Tuhan dulu, apakah sesuai dengan maksud Tuhan atau bertentangan. Itulah jembatan yang pertama. Yang kedua, membangun relasi. Untuk mencapai tujuan tertentu, bangunlah relasi. Misalnya mau mencapai tujuan, ya maafkan ya, cari pasangan hidup, gitu ya, Iya. pacar misalnya ya, ya bangun relasi, Berhubungan dengan orang. iya pertemanan istilahnya, dan langsung tembak gitu ya, bangun relasi yang sopan, baik dengan yang bersangkutan maupun dengan sahabat-sahabatnya, Orang tua. bangun relasi untuk mengerti bagaimana cara-cara pendekatan yang baik dan sopan. Relasi itu penting, itu nama jembatan mencapai tujuan, bangun relasi. Yang ketiga caranya, jembatannya adalah banyak membaca literatur. Di situ akan terungkap berbagai macam ide, cara, etika dan sebagainya. Orang kalau banyak membaca literatur itu mengalami katakanlah luasnya wawasan, sehingga tujuannya barangkali akan dapat diperlancar oleh bacaan-bacaan itu tadi. Dulu saya waktu tujuan saya menjadi akabri misalnya ya, saya baca literatur tentara. Bagaimana cara menjadi tentara, sopan santunnya bagaimana, disiplinnya bagaimana, kesehatan tubuh bagaimana, saya baca literaturnya. Walaupun gagal, bagi saya tidak apa-apa. Itulah jembatan cara mencapai tujuan. Nah, ada lagi yang bertanya kepada saya, Apa itu, Pi? bagaimana menghadapi kecemasan. Ini sering terjadi nih. Mesti itu apa? Kan dalam Di menempuh usia tujuan kita itu, itu kan. Sering gagal, cemas, terus takut. kan kita gitu. membandingkan sama orang gitu loh. Sering kan gitu. Iya. Saya pernah masuk atau tenggelam dalam kecemasan. Ya, itu normatif ya. Iya. Siapapun bisa cemas. Tetapi saya ketika mendalami firman Tuhan, terutama ketika membaca pesan Musa kepada Yosua. Yosua kan cemas, pengalamannya kurang, mungkin wibawanya masih belum kuat seperti Musa, tapi menghadapi program tugas yang berat, dia cemas. Lalu Musa memberikan pesan, jangan takut, kuatkan hatimu, Tuhan pasti menolong engkau. Jadi saya harus melawan kecemasan itu sendiri dengan cara bangkitkan semangat, tumbuhkan kepercayaan sehingga kecemasan mulai hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinkan diri bahwa saya bisa. Saya pasti bisa. Yuk bisa, yuk cari. Itu namanya berpikir positif. Iya. Barangkali banyak orang belum berjuang sudah ngaku kalah, Nah, sudah ngaku tidak berhasil. Pesimis. benar. Itu yang salah. Sekarang tinggalkan pola itu,
mau berangkat pun saya bilang berhasil, saya bisa. Karena apa? Ada Immanuel, Tuhan menyertai langkah saya. Gereja ini waktu awal saya dirikan memang cemas karena dibutuhkan dana, dibutuhkan kemampuan sebagainya. Saya ingat dalam Roma pasal 1 mengatakan Injil kekuatan Allah. Saya mulai bangkit, semangat, cemas hilang karena ada kekuatan yang menolong saya. Jadi yang ketiga, supaya tidak cemas ya, berpandanganlah yang luas. Jangan biarkan pandangan sempit itu mengekang hidup kita. Waktu saya masih muda, mau cari pacar misalnya ya, ada pesan dari senior-senior saya. Pesannya begini, kalau besok kamu mencari seseorang ditolak, katakan kepada dirimu sendiri, dunia tidak selebar daun kelor. Wah, jadi saya mulai sadar, iya ya, dunia luas sekali. Sehingga saya mulai bersemangat. Ditolak sama si A, tidak apa-apa, dunia masih luas. Ditolak sama wanita Bali, tidak apa-apa, di Jawa masih ada. Itu namanya dunia tidak selebar daun kelor. Itu cara saya mencegah kecemasan. Nah, yang berikutnya, jangan biarkan pikiran itu selalu berpikiran pesimis, negatif. Buang itu. Di kantor militer saya pernah baca sebuah tulisan besar, ragu-ragu kembali. Benar-benar. Ragu-ragu kembali. Tentara tidak boleh ragu-ragu, harus berjiwa optimis. Yakin. Itu yakin. Itulah pikiran saya tentang bagaimana kita semua, baik pendeta maupun orang awam, mengatasi kecemasan hidup. Semoga bisa dimengerti dan melengkapi kalian generasi muda. Nih biasanya ada pertanyaan. Kan kalau dalam kecemasan mungkin kita sudah pernah ngalamin ya. Ya. Nah, kan kalau Papi sendiri kecemasan itu selalu dalam Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita semua tidak semua itu bisa menerima Tuhan. Menyikapi seperti itu gimana Pi? Kan kadang juga ada yang mikir kayak, alah aku masih ada teman A, ada teman B, kalau misalnya gini bisa larinya ke teman gitu. Iya. Itu gimana Papi? Iya, saya senang kalian juga mencari teman, tapi ingat, tidak semua teman itu Baik. adalah sportif mendukung tujuan Anda. Carilah orang-orang yang memang Anda kenal, hatinya jujur, memang ingin menolong Anda sampai ke tujuan. Nah, satu hal, kisah lucu. Iya, boleh Papi. Jadi, Ketika saya waktu masih muda, belum ada HP, ya, saya ingin kepada si A, gadis yang saya ingin cintai begitu ya, saya tulis surat, amplop masukkan, kirim lewat teman, Elan misalnya, teman saya baik, Elan yang cara jadi pak posnya gitu ya. Lama-lama jatuh cinta sama dia. Saya kecewa. Karena ternyata Elan bukan teman yang baik. Gitu, hati-hati ya. Pelajari dulu teman itu apakah dia menjebak atau menikung kalian, atau memang dia benar-benar ingin menolongnya. Yang pasti cari orang yang bijak. apakah mungkin Papi bisa ngasih tahu trik and tips mencari teman yang bijak itu seperti apa? Nah, lewat pergaulan yang cukup waktunya. Dari hari ke hari kalian pasti tahu. Saat curhat itu Anda tahu bagaimana respon dia.
Dari respon-respon itu kita simpulkan, oh ini pikirannya tulus. Jadi kenal dari pergaulan-pergaulan itu pertama. Yang kedua juga cek teman-teman yang lain, betul nggak orang ini sportif, betul nggak jujur, tulus hatinya kalau nolong orang. Itu namanya mencari tahu dari berbagai sisi kehidupan orang tersebut. Bagus banget. Iya, saya juga waktu mencari teman hidup ya, walaupun dia cantik, saya tidak langsung cerita kepada kamu, enggak. Saya selidiki tetangganya. Saya Sampai tanya tetangga sama- ini Kak Iya, Elan. tanya orang lain, bagaimana kehidupan dia, kerohaniannya, kepribadiannya, tanya banyak. Setelah puas, yakin benar, baru masuk. Itu adalah salah satu tujuan dari Papi. Iya. Oh, berarti riset dulu. Riset. Iya. Dianalisa Atur semuanya itu. strategi. Oh, alah. Apalagi kalau cukup, Ya. senang sekali. Ada pertanyaan Mbak Esther? Apa ya, kalau aku sendiri sih sangat termotivasi banget ya, soalnya apa yang disampaikan Papi itu benar-benar sesuai sama kehidupan kita itu loh, relate banget. Relate. Ya, relate kalau bahasanya sekarang ya Kak ya, relate-nya. Jadi ya buat teman-teman juga kalau ada tujuan hidup itu kita harus fokus ya Papi ya. Iya, fokus. Jangan nyelentang gitu. Iya, berpikir positif. Ya, poin. Banyak Tuhan. Gitu. Oke. Oh, berarti tetap sering-sering berdoa, sering-sering Berdoa baca itu firman pasti itu. Tuhan. Iya, iya. Ya. Ya. Sekian sudah? Masih ada Udah sih kalau pertanyaan? dari saya sudah. Nah, Saya sudah. Terus teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar seperti itu. Jangan lupa like dan Komen, share. share. Terus mungkin untuk beberapa waktu ke depan ada konten podcast lagi dengan guest star yang Berbeda. baru, yang berbeda dengan tema yang Spesial baru. Tetap stay tune di Calvario. Oke. Apakah Papi ada pesan-kesan Ya, untuk pesan-kesan. para penonton? iya, seperti apa tema yang tadi disampaikan ke saya dalam diskusi ini, karena kita semua punya tujuan hidup, hati-hati jangan sampai tujuan itu menjebak atau mencelakakan kita. Oke, itu aja Oke, pesan saya. terima kasih. Terima kasih banyak Papi. Sama-sama. Tuhan Jangan memberkati. ya, terima kasih Papi, jangan bosan ya Papi kalau misalnya kita senang bakal sekali. Kapan mengundang saja. gitu ya Kak ya. Kapan saja. Iya. Kami senang. Iya. Sekian Oke, sekian teman-teman. dari Semoga video kami. dalam video ini menjadi berkat untuk teman-teman, Amin. menjadi Termotivasi. menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup seperti itu. Benar. Sudah? Sudah. 1, 2, 3, bye bye.